warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairil Zabadi dari kelas E, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan teori naratif, teori semiotika, dan speech art theory. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu teori semiotika. Teori semiotika adalah studi tentang tanda dan cara mereka menggunakan untuk menyampaikan makna. Konsep dasar di balik teori semiotika adalah bahwa tanda adalah entitas yang mengacu pada suatu di luar dirinya sendiri dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan makna. Teori ini dikembangkan oleh seorang filsuf Swiss bernama Ferdinand de Saussure pada abad 20 dan telah mempengaruhi berbagai bidang studi termasuk sastra, linguistik, komunikasi, seni, dan budaya populer. Di dalam teori semiotika ada 3 komponen penting. Yang pertama itu tanda. Tanda itu terdiri dari 2 aspek. Yang pertama signifier, penanda, dan signified. Yang ditandai penanda adalah bentuk fisik atau representasi konkret dari tanda. Sedangkan ditandai adalah konsep gagasan atau makna yang diwakili oleh tanda tersebut. Contohnya, dalam bahasa tulisan, kata kucing adalah penanda yang mewakili konsep atau makna seekor hewan yang berbulu dan berkaki 4. Yang kedua itu ada hubungan. Hubungan dalam teori semiotik ini mengacu pada koneksi antara penanda dan yang ditandai. Hubungan ini bersifat konvensional, artinya tidak ada hubungan intrinsik antara penanda dan yang ditandai. Misalnya, dalam bahasa Inggris, kata cat dan kata kucing adalah 2 penanda yang merujuk pada konsep yang sama, tetapi mereka secara intrinsik terkait dengan konsep kucing. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi adalah proses di mana makna diberikan kepada tanda oleh penerima pesan. Makna sebuah tanda dapat berbeda tergantung pada konteksnya, budaya, sosial, dan personal. Misalnya nih, dalam budaya barat, warna putih seringkali disosialisasikan dengan kebersihan dan kesucian. Sementara dalam budaya timur, warna putih dapat melambangkan kematian dan kesedihan. Contoh penerapan pada teori semiotika itu, yang pertama ada logo di sebuah perusahaan. Yang contoh umum menggunakan semiotik logo, misalnya Coca-Cola. Coca-Cola itu terdiri dari tulisan merah dan huruf yang khas. Penanda dalam logo adalah bentuk fisik dari tulisan dan warna merah, sementara ditandai adalah merek dan asosiasi yang terkait dengannya, seperti kegembiraan dan kepuasan. Yang kedua, iklan sering menggunakan semiotik untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Pengguna gambar, kata-kata, musik, dan warna dalam iklan dapat membentuk tanda-tanda yang merujuk pada produk atau jasa tertentu. Misalnya, iklan mobil mewah mungkin menggunakan tanda seperti gambar mobil yang indah, latar belakang yang elegan, serta musik yang klasik menyampaikan pesan tentang kemewahan, status sosial, dan kualitas. Yang ketiga itu ada sastra. Dalam sastra, semiotik digunakan untuk menganalisis tanda yang ada di dalam teks, misalnya dalam novel M. Yang kedua itu ada teori naratif. Teori naratif itu tuh pendekatan yang digunakan untuk mempelajari struktur, elemen, dan fungsi narasi dalam karya sastra, film, dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya. Ini melibatkan analisis narasi dan pengungkapan cerita dalam rangka memahami cara cerita disusun, dikembangkan, dan mempengaruhi audiens. Beberapa konsep teori ini meliputi narator. Narator adalah suara
yang menceritakan sebuah cerita atau orang yang membuat cerita. Ini bisa menjadi karakter dalam cerita, narator orang ketiga yang terpisah dari cerita, atau bahkan suara kolektif. Narator memainkan peran dalam Narator memainkan peran penting dalam sebuah cerita yang mempengaruhi perspektif, sudut pandang, dan penilaian audiens terhadap cerita. Yang kedua ada penceritaan, melibatkan cara cerita disusun dan diorganisir. Ini mencakup elemen-elemen seperti pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Penceritaan dapat menggunakan teknik seperti flashback, flash forward, atau pergeseran sudut pandang untuk menciptakan efek dramatis atau untuk membangun ketegangan. Yang ketiga, karakter. Karakter adalah sebuah tokoh dalam cerita yang memiliki peran atribut tertentu. Mereka dapat dikembangkan melalui tindakan, dialog, dan deskripsi cerita dalam cerita. Konflik antara karakter ini sering menjadi pusat dari narasi dan menggerakkan plot ke depan. Tema, yang keempat ada tema, adalah ide pokok atau pesan yang disampaikan melalui cerita. Tema ini dapat mencakup topik-topik seperti cinta, perjuangan, pengorbanan, peperangan, apapun itu. Tema dapat diungkapkan secara langsung melalui dialog, secara tersirat melalui perkembangan karakter peristiwa cerita. Contoh penerapan teori naratif itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam yang pertama itu ada film. Sebuah film seperti The Shawshank Redemption memiliki penceritaan yang kompleks dengan narator karakter yang membawa audiens melalui pengalaman tokoh utama yang dipenjara. Film ini menggunakan flashback untuk membuka latar belakang karakter dan membangun ketegangan melalui konflik antara narator dan sistem penjara. Yang kedua ada novel. Novel yang contohnya itu novel To Kill a Mockingbird karya Harper Lee menggunakan narator karakter bernama Scott Vince untuk menceritakan kisah tentang rasisme dan ketidakadilan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Melalui perspektif Scott, audiens terhubung dengan karakter-karakter yang lainnya dan mengalami perubahan sosial dan moral yang terjadi. Ketiga, cerita pendek. Cerita pendek The Lottery karya Shirley Jackson memiliki penceritaan yang menegangkan. Cerita ini menggambarkan kehidupan sebuah desa yang tampak normal namun memiliki ritual kekerasan yang mengejutkan. Plotnya membangun ketegangan dan memperlihatkan audiens bagaimana tradisi dan kepatuhan bisa menghasilkan konsekuensi yang mengerikan. Jadi inti dari teori naratif ini itu bagaimana membantu kita untuk memahami sebuah isi dalam sebuah cerita. Yang ketiga itu ada teori speak up teori. Itu tuh adalah pendekatan dalam linguistik pragmatik yang mempelajari bagaimana tuturan atau ucapan memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan, memberikan efek atau melaksanakan tindakan tertentu. Teori ini dikembangkan oleh filsuf J.L. Austin dan kemudian diperluas oleh John Shirley pada tahun 1960-an. Konsep dalam teori speech art teori meliputi yang pertama itu ada tindak tutur. Tindak tutur adalah unit dasar dalam komunikasi yang mencakup tindakan atau tujuan yang ingin dicapai melalui tuturan. Tindakan tutur dapat berupa pernyataan perintah, janji, permohonan, pengakuan, atau ucapan selamat. Setiap tindak tutur memiliki struktur dan konvensi yang berbeda yang harus dipahami oleh peserta dalam interaksi komunikatif. Pernyataan yang kedua itu ada pernyataan ilokusi.
Pernyataan ini itu inti dari tindak tutur, yaitu maksud atau tujuannya yang ingin dicapai oleh pembicara melalui tuturan. Misalnya jika seseorang mengatakan saya janji akan datang. Pernyataan ilokusi di balik ucapan tersebut adalah memberikan janji. Yang ketiga, penerimaan. Penerimaan adalah bagaimana penting dalam teori speak out. Untuk sebuah tuturan dianggap efektif, penerimaan harus memahami pernyataan ilokusi dan merespon sesuai dengan maksud pembicara. Misalnya nih, jika seseorang memberikan perintah seperti tutup pintu, penerima harus mengerti dan menutup pintu sebagai respon. Contoh penggunaan speak up teori dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada contoh permintaan ketika seseorang mengatakan tolong bawa saya secangkir kopi. Pernyataan ilokusi di balik ucapan tersebut adalah permintaan. Seperti dalam interaksi harus memahami permintaan tersebut dan merespon dengan membawa secangkir kopi. Yang kedua itu janji. Ketika seorang mengatakan saya akan membantu Anda besok, pernyataan ilokusi di balik ini adalah janji. Pembicaraan berkomitmen memberikan bantuan dan penerimaan harus menerima janji tersebut. Yang ketiga itu pengakuan. Ketika seseorang mengatakan saya bersalah, pernyataan ilokusi di balik ucapan tersebut adalah pengakuan. Bicara mengakui kesalahan atau pelanggarannya dan berharap penerima merespon dengan pengampunan dan penyelesaian masalah. Yang keempat itu penolakan. Ketika seorang maaf saya tidak bisa hadir, pernyataan ilokusi di balik ucapan tersebut adalah penolakan. Pembicara menolak undangan permintaan dan harapnya adalah penerima memahami dan menerima penolakan tersebut. Teori speak up ini membantu kita memahami itu tuturan tersirat dari lawan bicara kita tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang tindakan dan tujuan yang dicapai melalui interaksi komunikatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit penjelasan saya dari beberapa 3 teori tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.